Kalau membaca buku itu artinya dibatasi, boleh sampai lewat tengah hari. Lewat tengah hari, Ya, seperti itu. sebelum tengah hari jangan. Jangan ya. Nah, itu dia aja. Boleh. Kata sastra seperti itu. Kata sastra. Nah, ini yang saya dapatkan dari buku berjudul Saraswati yang disusun oleh almarhum Prof. Cok Rai Sudarto dan Imade Titib, diterbitkan oleh Yayasan Dharma Sarati. Di sana disebutkan seperti itu. Nah, sekarang lain lagi perihal ritualnya. Ini kan kadang-kadang kita suka bertanya itu, bantennya apa? Nah, sebelum masuk ke bantennya nih, Ji. Sebagai sosok seorang dewi kan, Iya. selalu diidentikan dengan Dewi Saraswati. Kenapa tidak dewi-dewi yang lain nih, Ji? Saya pernah dipertanyakan seperti itu Ji, sama teman-teman. Jadi begini, ada 3 dewi yang sebetulnya menjadi katakanlah pemokok ya, yang sangat berperan besar. Karena 3 dewi ini akhirnya merupakan sakti-sakti Trimurti. Seperti tadi saya katakan bahwa Saraswati menjadi saktinya Brahma. Lalu Sri Laksmi menjadi saktinya Wisnu. Kemudian Parwati, Durga itu menjadi saktinya Siwa. Nah, kenapa Saraswati? Karena masing-masing dewi ini sebetulnya punya peran sendiri-sendiri. Nah, Saraswati perannya terkait dengan pengetahuan, kebijaksanaan, kecerdasan. Walaupun darinya Dewi Sungai beliau. Sungai disimbolkan sebagai Dewi Sungai. Awalnya di awal mulanya. Kenapa? Kenapa Dewi Sungai? Karena pada awalnya Saraswati itu dianggap bahwa dari Saraswati mengalir saras. Mengalir. Dari kata dasarnya ya. Iya, kalau mengalir kan dulu ya mungkin yang dikenal adalah sungai, mengalir. Tapi sungai ini tidak sekedar mengalir. Ia juga dari mengalir memberikan kesuburan dan kemakmuran. Nah, di sanalah Dewi Saraswati distanakan. Tapi kemudian berkembang menjadi saktinya, menjadi Dewi kebijaksanaan, Dewi kecerdasan, Dewi pengetahuan. Yang menyebarluaskan Weda sebetulnya ya Dewi Saraswati ini. Tapi ingat, bukan yang menurunkan Weda. Bukan yang menurunkan Weda, tapi yang mengembangkan. Mengembangkan, iya. Nah, itu jangan salah paham nanti. Dikira Saraswati yang menurunkan Weda gitu. Ya, tidak. Jangan salah. Pengetahuan ini selalu dipakai di dalam masyarakat nih, Ji. Iya. Dibilang menurunkan gitu kan. Bukan menurunkan ya, menyebarluaskan Weda. Jadi Weda sudah ada. Disebarluaskan oleh Saraswati. Dewi Saraswati. Seperti tadi caranya waktu Saraswati memberikan pengetahuan Weda kepada Resi Kawasa. Lalu kepada para resi yang tadinya menolak, kan seperti itu. Nah, ada lagi cerita mengenai Saraswati ini. Jadi suatu ketika di sebuah pasraman para resi yang ada di pinggir sungai terjadi banjir besar. Semua kitab-kitab di pasraman hanyut. Ya, semua kitab-kitab hanyut. Habis, hilang semua. Nah, kemudian para resi ini melakukan semacam meditasi di pinggir sungai. Ya, muncullah figur Dewi Saraswati. Akhirnya buku-buku, kitab-kitab, pustaka-pustaka yang hanyut tidak bisa ditemukan lagi, ditulis ulang oleh para resi dengan tuntunan Dewi Saraswati. Maka sejak itulah sebetulnya muncul pemujaan terhadap Dewi Saraswati. Jadi memang unik. Ya. Tidak, zaman-zaman itu belum bicara Brahma, belum bicara istilahnya, belum jadi saktinya. Brahma mungkin sudah ada ya, pasti sudah ada. Brahma Wisnu Siwa pasti sudah ada. Tetapi saat itu tidak diperbincangkan mengenai Brahma ini. Nah, selanjutnya nih, Ci. Tadi kan bicara Banten ya. Mungkin dijelaskan secara singkat mengenai hubungan dengan Bantennya seperti apa nih. Jadi begini, umat Hindu selalu menggunakan sarana berupa sesaji atau bebantenan. Iya, nah, saya potong sedikit, Ci. Ya. Karena kita Hindu Nusantara, berbicara Hindu Nusantara, mohon dijelaskan, Ji. Mungkin di Bali seperti apa, di Jawa, di Timur, mungkin Kalimantan, biar nanti umat juga paham. Ya, kalau kita bicara sesaji itu bicara Banten ya. Jadi ada gambaran umum tentang Banten. Gambaran umum. Umumnya Banten terdiri dari penyucian, persembahan atau ayaban, dan saksi. Tetapi dalam Saraswati biasanya Banten atau sesaji ini sangat-sangat disederhanakan, sangat sederhana. Kadang-kadang malah sekarang saya lihat hanya berupa satu tempat saja, Banten Saraswati. Ya, padahal
kalau kita mengikuti tatanan Banten ya harus ada penyucian. Tapi untuk Saraswati biasanya disederhanakan. Disederhanakan. Ya, jadi yang penting ada sesayut Saraswati namanya. Ini yang penting. Sesayut itu artinya apa, Ji? Sesayut itu asal katanya ayu. Ayu itu rahayu. Dia berupa persembahan. Jadi sebetulnya sesayut Saraswati di Bali nih ya. Sesayut Saraswati tujuannya apa? Untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saraswati yang selalu memberikan atau menganugerahkan pengetahuan. Jadi selalu. Dan Saraswati kan nggak 1 hari. Berapa, Ji? 2 hari mestinya. Kalau menurut yang saya baca ya, itu pada hari Sabtu Manis Watu Gunungnya kita mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran dan anugerah. Besoknya itu Banyu Pangaweruh. Banyu Pangaweruh, air pengetahuan. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat secara metafisik, dengan dilukatnya umat Hindu pada saat Banyu Pinaruh ini, itu sebetulnya satu pola di mana kita akan lebih mudah menerima aliran pengetahuan dari Saraswati. Artinya apa? Ketika suatu saat kita mengalami masalah, dalam hidup ini setiap hari pasti ada masalah. Itu selalu ya. Selalu bisa ringan dan bisa berat. Ya, apalagi anak muda. Waduh. Nah, gitu kan. Solusi itu kalau dia muncul, maka tidak lepas dari peran Saraswati. Pastilah Saraswati yang menganugerahkan. Sehingga semua solusi dalam kehidupan manusia Hindu sesungguhnya berasal dari Saraswati. Maka puja Saraswati seharusnya atau wajib dilakukan oleh umat Hindu setiap hari. Setiap hari. Karena setiap hari kita ada masalah. Setiap hari kita berharap ada solusi. Lalu, betul. Saraswati lah yang punya peran itu. Seperti itu. Jadi, memang benar bahwa Saraswati wajib dilantunkan pujanya setiap hari. Nah, ingat nih pemirsa, Bapak Ibunya dan teman-teman, artinya puja Saraswati tidak hanya dilakukan di saat perayaannya saja, tapi bisa dilakukan setiap hari. Karena dia adalah Dewi kebijaksanaan, Dewi pengetahuan, Dewi kecerdasan. Kita tiap hari hidup ini pasti ada masalah yang ringan maupun yang berat. Dan semua solusi itu bersumber dari Saraswati. Maka sebetulnya semua umat Hindu dalam segala usia, dari PAUD, anak kecil, anak-anak yang belum mengerti membaca, ada baiknya citra Saraswati itu ditampilkan, gambar Saraswati ditampilkan. Karena walaupun hanya gambar, Saraswati tetap akan berperan. Jadi anak kecil, anak-anak, mau dia SD, SMP, SMA, ya mungkin kalau SMA bentuknya bukan lagi citra, tapi sudah dalam bentuk puja Saraswati. Jadi setiap hari. Dan Saraswati tidak cukup dirayakan hanya hari Sabtu dan hari Minggu itu. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Kalau dari sastra yang saya baca itu ada kelanjutannya. Artinya apa? Hari Sabtu kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saraswati. Karena begini, setiap hari peringatan Saraswati, Sabtu Manis Watu Gunung, secara metafisik beliau hadir. Dimanapun itu hadir. Secara metafisik. Secara niskala ya, beliau hadir. Kemudian besoknya kita melakukan Banyu Pinaruh dengan pengelukatan. Ya, itu mempermudah penerimaan pengetahuan dari Saraswati. Hari Senin, namanya Somaribek. Bali ini hebat. Bali ini hebat. Artinya Somaribek ini apa, Ji? Somaribek, Senin. Ribek itu terkait dengan pangan. Jadi hari Senin itu sebetulnya kita memuja Dewi Sri terkait dengan pangan yang kita butuhkan. Kita kan butuh makanan. Iya, itu sangat butuh, Ci. Nah, kemudian hari Selasa, namanya Sabuh Emas. Sabuh itu anugerah yang memberikan kita untuk mendapatkan harta kekayaan. Siapa yang dipuja? Laksmi Puja. Terakhir hari Rebo kita kenal dengan Pager Wesi. Ini pemujaan untuk Siwa dalam peran sebagai guru. Ya, jadi yang pramesti guru. Maka sesungguhnya ini umat Hindu perlu tahu ini. Bahwa pemujaan Saraswati tidak cukup 1 hari itu 2 hari, tetapi harus berlanjut sampai dengan Pager Wesi hari Rebo ini. Full ini Saraswati ini. Saraswati. Artinya kalau kita lihat kenapa harus dilanjutkan dengan hari Minggu? Tadi sudah saya jelaskan, mempermudah kita menerima aliran pengetahuan, menjadi orang bijaksana
dan orang yang betul-betul cerdas. Hari ke-3 Senin tadi, ya Senin ini Somoribek. Kenapa pangan Sri? Karena begini, orang-orang yang sudah berpengetahuan, apalagi dia bijak, karena dia cerdas, maka sebetulnya dia akan dengan mudah mendapatkan pangan, mendapatkan kebutuhan hidup, makanan dan lain sebagainya. Kemudian dia juga akan mudah sekali mendapatkan anugerah dari Laksmi. Kenapa? Laksmi itu akan selalu memburu Saraswati atau orang-orang yang mendapat anugerah pengetahuan dari Saraswati. Dan Saraswati selalu memberikan anugerah kepada orang-orang yang bakti, yang memuja Saraswati dalam berbagai macam pengetahuan. Apapun profesinya. Apapun profesinya, dia tetap memuja Saraswati. Karena semua profesi itu membutuhkan pengetahuan. Membutuhkan pengetahuan, kadang-kadang dia membutuhkan kebijaksanaan. Dan jelas, pengetahuan kebijaksanaan hanya didapat dengan kecerdasan. Semua ini ada dalam Saraswati. Ya, ini wajib ini. Jadi ingat, semua profesi apapun itu didukung oleh Saraswati. Karena membutuhkan pengetahuan atau berasal dari pengetahuan Saraswati sendiri. Jadi ini perlu ini. Nah, masalah saji Banten tadi, kalau di Bali intinya pastilah ada pras. Ya itu, pras sebetulnya ini satu paket nih. Pras, ada sesayut, ada cecek. Nah itu cecek. Ceceknya di Bali ada. Jadi begini. Cecek ini yang unik juga. Unik ya? Unik ya. Cecek ini diyakini ada atau punya akses di dimensi kita, dimensi skala dan dimensi niskala. Artinya, kalau dia punya akses di 2 dimensi, berarti dia bisa jadi penghubung, bisa jadi penegas. Artinya apa? Kalau misalnya katakanlah begini, ini kebiasaan kita ini. Kalau ada cecek bunyi panjang, panjang gitu kan. Wah, kita sudah berpikir ada apa ini? Apalagi dijatuhin, Ji. Di kepala katanya. Aduh, saya ketiban sial katanya. Gimana itu, Ji? Enggak juga. Cecek itu nggak pernah membawa sial. Iya, betul. Dia itu yang jelas, kalau betul dia punya akses di 2 dimensi, maka dia sebetulnya hanya memberi tanda. Apa yang sedang kita bicarakan, dia berbunyi, itu menegaskan. Menegaskan dalam hal benar nggak? Penegasan itu. Jadi kita, makanya di sini apa? Itu sebetulnya yang kalau boleh kita kaitkan dengan Saraswati, yang menuntun si cecek berbunyi itu Saraswati sendiri. Maka dalam Banten ada cecek dari tepung itu. Bahwa walaupun seringkali kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Saraswati, ya cecek inilah sebagai perantaranya. Mewakilkan. Katakanlah perwakilannya cecek ini. Artinya apa yang kita lakukan itu tepat. Ya, makanya ini jadi semacam buat kita, semacam pembatasan. Hati-hati. Jangan ngomong yang tidak benar. Jangan sembarangan kita berbicara. Kalau ngomong yang tidak benar, kalau dia bunyi, artinya bakal terjadi. Kena karma. Iya. Kena karma. Iya. Itu dia. Makanya hati-hati. Ya, kita ngomong itu perlu hati-hati. Iya, Ji. Ya, kalau kita ngomong hati-hati, cecek itu berbunyi, berarti dia menyampaikan kepada Saraswati penegasan. Orang ini benar. Positif buat kita. Iya, betul. Kan itu sepertinya. Ya. Nah, ini dia. Berarti harus bijak, Ji, dalam berbicara artinya kan. Nah, itulah dia. Maka terjadi zaman Ramayana. Ketika Sang Kumbakarna bertapa dengan hebat, dia membuat para dewa gelisah. Ini kisah lagi. Akhirnya dia harus diberikan anugerah. Tapi bahaya kalau anugerah dewata diberikan kepada Kumbakarna. Karena bagaimanapun dia, tetap dia seorang raksasa. Artinya apa? Ini anugerahnya harus tidak boleh dibatalkan, tetapi harus dipinggirkan atau dirubah. Di sanalah Dewi Saraswati menyelinap, begitu kata-katanya, menyelinap di lidahnya Kumbakarna, sehingga Kumbakarna salah ucap. Dari dia harusnya mengucapkan suka pada, senang selama hidup, ternyata yang terucap supta pada, tidur selama hidup. Sehingga dia tidak bisa ikut berperang. Dia tidak bisa setiap saat muncul, dia harus tidur terus. Nah, inilah ya, hati-hati dengan Saraswati. Tapi kita sangat butuh Saraswati. Baik pemirsa, mungkin itu saja perbincangan bersama Aji Dewo tentang Hari Raya Saraswati. Sudah banyak dijelaskan oleh Aji, baik dari segi filsafatnya atau tatunya,
dari kisah-kisah yang menjelaskan tentang peran Dewi Saraswati dan juga tentang Banten-Bantennya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Aji Dewa bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel maupun teman-teman dimanapun berada. Mari Aji, kita tutup perbincangan kita dengan para mesanti. Baik. Om Santi 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 Om.